Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan kembali belajar pelajaran tematik dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah perubahan sosial dalam rangka modernisasi di Indonesia. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita dapat menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, dapat menjelaskan pengaruh positif dan negatif adanya modernisasi terhadap perubahan sosial. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Ternyata perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan modernisasi yaitu perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang sudah modern. Coba kalian lihat gambar yang ada di layar ini. Gambar ini menunjukkan keadaan bangsa Indonesia sebelum merdeka sampai menjadi negara berkembang. Perubahan yang terjadi merupakan proses yang sangat panjang. Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat tidak lepas oleh adanya pengaruh modernisasi. Nih kalau kita lihat ya di gambar ini, orang-orang dulu memindahkan suatu barang yang besar itu masih menggunakan gerobak ya. Gerobak. Kalau sekarang kita bisa menggunakan truk. Lalu zaman dahulu itu belum banyak atau bahkan bisa jadi belum ada gedung-gedung bertingkat seperti sekarang ini yang bisa kita lihat di kota-kota besar. Karena adanya modernisasi, maka terjadilah perubahan sosial. Apa saja yang berubah? Yang pertama itu adalah nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, sikap masyarakatnya. Yang ketiga, perilaku masyarakat. Yang keempat, tata cara kehidupan masyarakat. Contohnya adalah budaya malu. Kalau kita lihat sekarang ini ya, bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak memiliki rasa malu ketika mereka membuka aurat mereka di depan banyak mata laki-laki. Padahal orang zaman dahulu itu mereka sangat menjaga pakaian mereka. Walaupun mereka tidak pakai jilbab, tapi pakaian mereka itu sangat sopan. Misalnya pakai pakaian baju yang panjang atau rok panjang seperti itu. Tidak seperti sekarang. Celananya semakin keangkat, bajunya semakin kekecilan. Ya, itu salah satu perilaku budaya malu yang berubah. Penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yang pertama itu adalah jumlah penduduknya. Jumlah penduduk kalau orang-orang zaman dulu itu punya anaknya banyak-banyak ya. Kalau bisa kita lihat sekarang bahwa pemerintah mengadakan program 2 anak cukup. Nah, akhirnya jumlah penduduknya pun berubah, mengalami perubahan. Yang kedua, adanya penemuan baru. Kalau dulu kita menyetrika itu menggunakan setrika arang, kalau sekarang kita sudah menggunakan setrika listrik. Itulah penemuan barunya. Lalu konflik dalam masyarakat. Sekarang banyak sekali konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, apalagi di era digital ini. Lalu yang keempat, perubahan kondisi alam. Yang kelima, peperangan. Dan selanjutnya adalah masuknya kebudayaan lain. Karena terjadinya perubahan sosial budaya, akhirnya budaya-budaya barat banyak masuk ke dalam Indonesia.
Ini adalah contoh-contoh penemuan baru. Yang pertama itu adalah listrik. Yang kedua, handphone. Orang-orang zaman dahulu itu tidak mengenal handphone. Walaupun handphone sudah ditemukan, tapi masih sangat jarang orang yang memilikinya. Dan handphone zaman dulu itu tidak secanggih zaman sekarang, yang ada kameranya, yang bisa mengirim pesan, yang bisa WhatsAppan, yang bisa mengirim foto, mengirim video seperti sekarang ini. Yang ketiga, gambar ketiga itu ada laptop. Nah, laptop ini yang tadinya komputer itu besar. Lalu terjadi modernisasi, yaitu eh, laptopnya, komputer itu menjadi mengecil dan menipis. Nah, akhirnya adalah laptop, diciptakan ini laptop. Lalu setelah itu ada TV. Kalian juga pasti pernah lihat ya, dulu itu TV itu namanya TV tabung yang besar, yang gendut. Nah, kalau sekarang karena adanya modernisasi, maka TV-nya ini semakin menipis yang kita sebut dengan smart TV. Lalu juga ada pesawat terbang yang sangat memudahkan kita untuk berpindah dari satu negara ke negara lain atau dari sekota ke kota lain dengan waktu yang sangat singkat. Nah, ini adalah contoh perubahan sosial setelah penemuan baru. Yang pertama, contohnya itu listrik. Kalau orang-orang dulu, ketika belum adanya listrik, mereka masih menggunakan lampu minyak. Tapi sekarang, karena adanya listrik, sudah ditemukannya listrik, maka kita menggunakan lampu-lampu yang sudah kita pakai di rumah-rumah kita sekarang ini, yaitu lampu bola pijar. Dan masih banyak lainnya ya, untuk misalnya tadi setrika yang tadinya setrika arang menjadi setrika listrik, lalu kita ada kipas yang bisa kipas listrik, lalu ada TV, dan masih banyak lainnya. Ini adalah contoh perubahan sosial budaya pada alat transportasi. Orang-orang zaman dahulu menggunakan delman sebagai alat transportasi mereka untuk mengantarkan mereka menuju suatu tempat. Tetapi karena adanya modernisasi dan adanya perubahan sosial, maka delman sudah tidak lagi kita gunakan sebagai alat transportasi. Dan hari ini yang kita gunakan adalah contohnya ada bis, ada kereta api, ada pesawat terbang, ada kapal laut, dan ada motor ya. Jadi sekarang alat transportasi kita untuk kita berpindah ke suatu tempat, misalnya kita ingin pergi ke Jogja, kita tidak lagi menggunakan delman, tapi kita bisa menggunakan bis, kita bisa menggunakan kereta api, kita juga bisa menggunakan pesawat terbang. Ini adalah contoh perubahan sosial pada alat komunikasi. Orang-orang dulu itu ketika mereka ingin menyampaikan pesan, mereka harus menulis surat dan juga harus mengirimkannya lewat kantor pos. Dan si penerima pun harus menunggu beberapa hari untuk bisa membaca pesan dari si pengirim. Namun setelah adanya modernisasi, ditemukanlah penemuan baru, yaitu salah satunya adalah WhatsApp. Ya, ada WhatsApp, ada SMS, kita bisa SMS, ada juga kita bisa mengirim pesan via Telegram, dan ini sangat memudahkan kita. Ketika kita ingin mengirim pesan via WhatsApp, maka dalam hitungan detik pun si penerima pesan sudah dapat membaca atau menerima pesan yang kita ingin sampaikan. Ternyata modernisasi ini juga berpengaruh sekali ke dalam kehidupan masyarakat kita. Nah,
Ada pengaruh positifnya, juga ada pengaruh negatif. Apa pengaruh positifnya? Pengaruh positifnya berkembangnya ilmu dan teknologi yang bisa kita rasakan sekarang ini dengan segala kemudahan yang kita dapatkan. Lalu tingkat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Yang ketiga, lebih hemat waktu dalam bekerja dan beraktivitas. Yang keempat, lebih cepat menerima informasi. Lalu munculnya media-media elektronik sebagai sumber belajar. Yang terakhir, produktivitas industri dan pertanian semakin meningkat karena adanya teknologi baru ini. Lalu, apa pengaruh negatifnya? Ada pengaruh negatifnya, yaitu yang pertama westernisasi atau hilangnya rasa nasionalisme dan munculnya sikap kebarat-baratan. Lalu ada degradasi moral atau penurunan moral di masyarakat. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, kenakalan remaja. Dan yang keenam, individualisme semakin meningkat. Jadi orang itu lebih senang hidup sendiri-sendiri. Apalagi sekarang sudah ada handphone ya, semua orang fokus dengan handphonenya. Kalau kalian dulu melihat ya, kalau kalian lagi di angkutan umum, pasti semua orang itu nunduk untuk fokus kepada handphonenya. Jadi individualismenya sangat tinggi sampai-sampai tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Misalnya ketika kita lagi di angkutan umum, lalu ada ibu hamil, kita tidak melihat, akhirnya ibu hamil itu dibiarkan berdiri. Nah, itu salah satu dampak negatifnya karena kita terlalu fokus dengan handphone. Contoh pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, dalam dunia pendidikan ada pengaruh positif dan juga ada pengaruh negatifnya. Pengaruh positifnya memperluas wawasan kita. Yang kedua, memperkaya pengalaman hidup. Yang ketiga, menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Dan yang keempat, membantu proses belajar. Tapi ada juga pengaruh negatifnya. Yang pertama, menyita banyak waktu yang seharusnya untuk belajar karena kita sibuk untuk menonton kartun atau sinetron. Yang kedua, melumpuhkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar. Karena kalau di TV itu kita tidak bisa menyaring ya, mana yang harus kita terima, mana yang harus kita tinggalkan. Contohnya berita-berita adanya kekerasan yang terjadi di dalam sekolah atau pembulian. Nah, itu. Lalu di dalam ilmu pengetahuan ada pengaruh positifnya. Yang pertama, menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan pendidikan. Yang kedua, menambah wawasan kita tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu pengaruh negatifnya adalah televisi dapat menjadi momok yang menghambat produktivitas dan kemajuan ilmu pengetahuan. Penemuan baru ini memiliki dampak, yaitu yang pertama mempengaruhi kehidupan masyarakat di segala bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedua, memberikan manfaat dan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Yang ketiga, menuntut masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Dan ini adalah pesan dari Eyang Habibie. Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Jadi kita harus menjadi anak muda yang produktif, yang profesional dalam bekerja, tetapi kita tidak boleh melupakan dua hal, yaitu keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami dengan baik materi perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di Indonesia ini.
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.